Kali ini saya mohon betul, jangan ngomong soal Pilpres. Sempat nawar ke Bang Surya. Nah, saya mau tanya itu, nawarnya gimana? Bang, cita-cita saya sih presiden, Bang. Kau jangan macem-macem kau. Caimin bilang, gak bahaya tak? Ya. Waduh, stop. Abis deklarasi langsung jalan-jalan naik Vespa nih, Cak? Iya, menikmati ketegangan menjadi ketenangan. Oh gitu. Kalau naik Vespa tenang ya? Iya jadinya dong. tenang ya? Ya, karena ya lebih bisa santai begitu. Hiburan Vespa ini kan salah satunya supaya antara otak kanan dan otak kiri supaya imbang. Waduh, ada di Cak? Bentar. Oh, tapi ini bukan Meriam Bellina? Oh, bukan. Ini Vespa tahun 1966. Pas kelahiranku, jadi usianya sama. Oh, jadi usianya sama? Sama. Oke, Cak, apa kabar? Baik. Terima kasih loh. Senang sekali kamu datang. Iya, thank you, Cak. Kita mau ngobrol panjang. Ngomongin Vespa dikit, Mas Anies juga suka naik Vespa loh? Iya, dari dulu dia dari Jogja. Sebetulnya kita udah sama-sama suka Vespa dari Jogja. Tapi saya banyak diekspos berbagai touring dan berbagai acara. Tapi akhir-akhir ini saya lihat Mas Anies juga menikmati hari-hari hiburan harian di rumah dengan Vespa. Udah pernah touring bareng? Belum. San Mori bareng belum? Belum. Nah, segera mungkin setelah deklarasi ini San Mori bareng. Segera ya? Iya. Oke. Cak, kita ngobrol lebih jauh di Ayo, saya silakan Afi. Ayo silakan. Ayo silakan Afi. Ayo silakan Afi. Makasih, silakan. Ayo. Kok kayaknya dari tadi ceria sekali sih sejauhnya, Caimin? Ya biasa, kita harus ceria terus pokoknya. Ceria karena udah ketemu jodohnya. Tentu bersyukur, tapi memang kita semua keadaan kita harus ikuti dengan penuh ceria. Iya, setelah ada apa dengan bulan Agustus? Kan Agustus tahun lalu bersama Pak Prabowo ya kan di koalisinya ya kan. Lalu kemudian sekarang di akhir Agustus, awal September ternyata berubah haluan ya kan bersama dengan Mas Anies. Kebayang nggak sih Cak itu bisa ternyata akhirnya bersandingnya bukan Pak Prabowo tapi Mas Anies? Iya, sebetulnya kan di politik itu serba kalkulasi dan serba antisipasi ya. Antisipasi dalam artian bahwa politik itu harus punya alternatif gitu selalu. Tapi inspirasi dengan Mas Anies itu sebetulnya jauh sebelum rame-rame Pilpres ini. Kira-kira 2011 ya, ada kiai yang memang meminta saya untuk itu. Ini yang dimaksud adalah Kiai Kholil As'ad ya? Yang waktu itu pesannya apa sih? Situbondo, beliau adalah putra dari perintis dan pendiri NU, Kiai As'ad Samsul Arifin. Dulu Kiai As'ad inilah yang membawa tongkat dari Syekhona Kholil untuk meminta Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU. Nah, pada suatu hari tahun 2001 itu saya dipanggil ke pesantren beliau di Situbondo, diberi perintah lah, Muhaimin kamu pasangannya sama Anies saja. Nah, sebagai perintah tentu saya tidak pernah berani menolak. Tetapi sebagai keadaan lapangan saya juga tidak bisa menerima. Akhirnya menjadi bahan renungan karena perintah kiai itu biasanya ada unsur langitnya. Langit itu perintah, buminya kayak apa? Kan saya harus menyesuaikan buminya. Jadi perintah langit itu di lapangannya ternyata prosesnya cukup panjang. Bahkan saya sempat di deadline Agustus sebetulnya sama kiai-kiai itu. Agustus tahun ini? Atau? Agustus awal Agustus. Oh, awal Agustus. Tahun ini? Tahun ini. Di deadline pokoknya segera ada keputusan. Jangan terlalu lama, tapi saya minta toleransi terus. Akhirnya ternyata jatuh di awal September ini. Dan ternyata kejadian. Perintah langitan itu. Perintah langit itu ternyata akhirnya nyambung dengan keadaan bumi kira-kira begitu. Tapi kok waktu di deklarasi lagi cerita soal ini juga, Caimin bilang, gak bahaya tak? Emang kenapa bahayanya? Jadi selalu begitu, perintah langit dan bumi harus menyesuaikan. Kalau perintah buminya tidak memungkinkan,
terus kita laksanakan itu harus diantisipasi akibat-akibatnya. Ternyata ya banyak hal yang saya terlanjur sudah kontrak koalisi dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra. Ya kalau saya tiba-tiba pindah tanpa kejelasan arah nanti nggak enak dan seterusnya. Caimin waktu deklarasi kan juga cerita ya, prosesnya ini cepat dan lancar sekali. Kalau yang di sebelah sana 1 tahun, yang ini bahkan gak nyampe 1 minggu. Itu gimana ceritanya tuh, Cak? Siapa yang telepon duluan dan siapa yang akhirnya membuka pembicaraan sampai akhirnya salaman? Jadi waktu itu hari Senin ya, hari Senin ini ada agenda di DPP yaitu Rakornas. Rakornas itu melibatkan seluruh DPW Provinsi se-Indonesia. Rakornas ini membahas pemenangan pemilu 2024. Saya sudah bilang pasti ini nanti akan bicara soal Pilpres juga, pasti akan mendeadline saya lagi. Makanya di pidato pembukaan saya bilang, kali ini saya mohon betul, jangan ngomong soal Pilpres. Saya minta waktu karena petanya masih sangat dinamis. Sehingga kali ini agendanya khusus Pileg. Tapi mereka, oh ya dibahas boleh lah dikit satu. Nah sambil membahas itu, kemudian muncul pemberitaan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah tidak ada lagi. Berubah nama. Muncul berubah nama. Nah ini berita ini didengar oleh pengurus-pengurus yang lagi Rakornas. Ini di luar rencana. Dari situ semua diskusi kesimpulannya ini ya sudah harus mencari solusi jalan keluar apa yang harus kita lakukan dalam proses Pilpres ini. Apa kaitannya dengan berubah nama koalisi lalu kemudian mencari solusi untuk masa depan proses pencapresan-pencawapresan? Enggak, itu bahasa Jawanya itu ndilalah. Oh tiba-tiba. Tiba-tiba ada isu itu. Itu perubahan nama nggak prinsip sebetulnya ya. Tapi emang benar Caimin nggak dikasih tahu? Sudahlah, jangan usah dibahas dulu. Tapi bahwa kira-kira itu kemudian dibaca oleh teman-teman yang kumpul ya harus antisipasi keadaan seperti ini. Kemudian hari apa itu 2 hari berikutnya? Itu Senin, berarti hari Rabu? Hari Rabu. Hari Rabu atau hari Selasa malam saya diajak makan sama Bang Surya. Dan belum ada mukadimahnya mau ngapain? Belum. Saya merasa kita masih ditugasi untuk penjajakan apa yang bisa terjadi dan bagaimana prosesnya. Ketemu, diskusi, loh kok akhirnya cocok gitu. Begitu cocok, Bang Surya minta kepastian. Loh sebentar Bang. Saat itu juga? Iya. Saat makan? Sebentar Bang, saya harus beda dong kalau Bang Surya sudah paling senior di Partai Nasdem. Nah sementara saya ini masih di atas saya itu ada senior banyak lagi. Levelnya ya. Saya minta waktu lah Bang untuk kepastian ini. Ya saya akhirnya balik ke kantor PKB. Saya lihat masih kumpul, masih ramai, kita diskusi panjang. Ya sudah, kita belum berani ngambil keputusan, tapi kita mulai menuju ke sana. Menuju tawaran Nasdem ini, yaitu dengan mengkontak semua stakeholders dalam waktu malam sampai pagi. Nah, kita sudah memberi jawaban kepada Bang Surya, insya Allah positif Bang. Tapi saya butuh waktu 1-2 hari aja untuk mengefikskan bahwa yang pertama struktur pengurus, badan otonom, struktur lembaga-lembaga yang ada di PKB semuanya tersosialisasi dan menerima dengan baik. Tapi di sisi yang lain saya merintahkan dulu teman-teman untuk sowan kiai-kiai yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, berkonsultasi dan beristikharah. Biasa kalau kita mau ngambil keputusan yang paling penting, kita selalu istikharah. Bahkan lalu nyari siapa yang lagi umroh, siapa yang lagi itu. Akhirnya proses itu berlangsung dan akhirnya saya balik jelaskan ke Bang Surya, insya Allah kita jodoh Bang, saya bilang gitu. Jadi salaman lah. Salaman. Caimin, ini juga ada yang kemarin preskon dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya membantah. Pasti Caimin juga sudah tahu kan. Membantah klaim Caimin bahwa Kiai Sepuh NU mendukung pencalonan Caimin menjadi bacawa pres Mas Anies. Dikatakan tidak benar dan tidak ada calon atas nama NU karena tidak ada pembicaraan di PBNU soal capres cawapres. Apa tanggapan dari Caimin terhadap statement dari Gus Yahya itu? Ya nggak ada masalah.
saya setuju dengan statement itu karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdul Salam, Kiai, dan banyak kiai-kiai yang memang Kiai Khalil Sidogiri. Banyak kiai-kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap dan tidak ada satu kalimat pun saya menyatakan itu kiai-kiai PBNU. Tapi kiai-kiai NU memang mereka. Ya kayak saya ini kan NU tapi bukan PBNU gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Saya akan sepakat sami'na wa ata'na. Saya tidak akan membawa nama-nama PBNU. Karena itu memang urusan PBNU ya. Yang paling penting adalah bahwa kiai-kiai yang kumpul itulah yang telah menyetujui ulama-ulama besar, putra para pendiri ada semua kiai-kiai para pendiri NU. Ya saya tidak pernah mengklaim itu kiai PBNU, tapi kiai NU. Dan kemudian merespon statement dari Gus Yahya itu ada postingan yang viral di medsos, bertuliskan kami NU tapi bukan PKB. Dilihat sebagai mungkin salah satu cara untuk memisahkan antara NU dengan PKB. Tidak boleh ada pihak yang mengklaim suara NU dan lain-lain dalam kancah perpolitikan. Tanggapan Cak Imin? Ya itu biasalah, setiap menjelang pemilu pasti ada itu. Pasti ada itu. Yang positif dari itu adalah memang NU harus bergerak di luar politik. Jamaah, yang ngurus pendidikan, yang ngurus pesantren, yang ngurus umat, yang ngurus dakwah. Saya setuju itu kita taati dan kita tidak perlu mendebat soal itu. Yang paling penting adalah bahwa PKB, kemudian saya ini ya memang perjuangannya memang untuk NU. Sudah nggak ada yang bisa membantah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya, tetapi ini bagian dari perbedaan cara menyatakan dan pendapat, dan di NU itu biasa. Cak Imin, kita harus jeda, nanti kita lanjutkan diskusinya. Makin lama makin seru. Ya mau aku tanyakan berikutnya soal keputusan bersanding dengan Mas Anies Baswedan ini lebih karena kecocokan atau kekecewaan. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sempat ada komunikasi terakhir dengan Pak Prabowo tuh apa? Jujur ya, loh Cak Imin. Saya jujur. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di special interview. Cak Imin, sebelum bersanding dengan Mas Anies gitu, sempat ada komunikasi terakhir dengan Pak Prabowo tuh apa? Ya sebetulnya komunikasi itu kan berlanjut lama ya, terus menerus, dinamika, dialektika, dan di akhir-akhir memang ya komunikasinya dengan teman-teman yang ada di Gerindra, karena waktu, karena tidak sempat dan seterusnya. Tapi komunikasi saya dengan teman-teman Gerindra so far sangat baik. Bahkan ya perbedaan ini jangan sampai mengganggu pertemanan, perkawanan, persahabatan, apalagi permusuhan. Sepakat udah baik-baik aja lah. Gitu. Cak Imin, tapi kenapa? Apa sih membuat keputusan untuk mengumumkan bakal cawapres dari Pak Prabowo itu lama? Dan kita tahu bahwa PKB adalah salah satu partai yang paling dulu bersama gitu kan, dan mesra sekali loh pada saat itu. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa alasan yang diberikan tuh apa sih? Pasti kan kayak kalau tadi kan Cak Imin bilang bahwa nanti dulu jadi kasih deadline, itu kan sebenarnya pasti juga mengejar kan ke pihak Pak Prabowo kan. Apa sih alasan yang diberikan? Ya saya susah untuk bercerita ya karena saya sudah pindah koalisi baru. Saya nggak mungkin cerita beberapa hal yang sifatnya sangat internal di antara saya dengan teman-teman di Gerindra. Ya intinya bahwa ini proses yang natural sekali dan saya kok menyimpulkannya ini jalan Tuhan ya. Nah kemudian bergabung dengan Mas Anies Baswedan itu seperti pertanyaan teaser saya itu akhirnya karena kecocokan atau ada membawa kekecewaan? Iya, yang jujur ya, loh, saya jujur. Saya itu sebetulnya dengan Mas Anies ini lama bersama-sama di Jogja, sama-sama di Gajah Mada, lama betul. Di Jakarta waktu jadi gubernur, komunikasi, diskusi,
nggak pernah berhenti. Waktu jadi aktivis Jakarta Jogja ngelawan Orde Baru waktu itu juga sama-sama di PES mahasiswa juga bareng. Nah, kemudian lama lah ya, terus kemudian jadi gubernur, takdir Mas Anies, takdir saya di parlemen dan partai, udah komunikasinya juga putus sambung. Tapi bahwa saya sama Mas Anies ini bukan orang baru, udah kenal sangat dekat dan sama-sama tahu. Ada juga mengatakan gini, ini kalkulasi yang logis sebenarnya dari Caimin. Ketika waktu berdua mungkin ya kansnya cukup besar, tapi ketika kemudian ada Golkar dan PAN, di situ juga ada Pak Erlangga sebagai ketum, PAN juga membawa Erick Thohir yang ditawarkan menjadi pendamping Pak Prabowo. Jadi kayak Caimin makin kecil, sementara yang di sini masih menahan-nahan deklarasi, sehingga kalkulasi politiknya masuk juga, benar nggak? Iya, sebetulnya gini ya, saya ini kan ditugasi oleh PKB, oleh kiai-kiai untuk mengawal 3 hal. 1, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, ajaran NU dan pesantren. Di situ formula kehidupan masyarakat ada, formula kehidupan bernegara ada, NKRI harga mati tiap hari menjadi doktrin ajaran kita, Pancasila, sakti Pancasila, itu menjadi ideologi yang tidak pernah putus dari kehidupan saya. Artinya saya sering sama teman-teman menyebutnya ini mandat ajaran, mandat ideologi. Yang kedua mandat sejarah. Saya ini jelek-jelek begini adalah penerus perjuangan politik yang dirintis kakek-kakek buyut saya, para pendiri NU, yang berjuang di parlemen, yang berjuang di pemerintahan, yang memang secara natural kemudian menjadi pemegang mandat sejarah. Saya tanya Mas Anies, sanggup nggak kita bareng-bareng mengawal semua cita-cita warisan sejarah dan warisan ideologi dan ajaran-ajaran ini? Mas Anies sanggup. Saya udah tahu pasti sanggup karena dari awal sudah sama, sudah ngerti lah ya. Apa sih yang disampaikan oleh Pak Surya pada pertemuan yang akhirnya meyakinkan hati Caimin? Yang meyakinkan tuh Pak Surya atau Mas Anies? Iya, Pak Surya yang pertama kali meyakinkan saya. Ayo Min, koalisi sama Nasdem. Aku tahu kamu, kamu tahu saya. Aku tahu ideologimu, kamu tahu ideologi Nasdem. Kita sama-sama merah putih, kita sama-sama NKRI, kita sama-sama untuk Indonesia. Kita mungkin bisa berjodoh. Dia bilang gitu pengantarnya. Saya, iya Bang, pasti insya Allah kita berjodoh Bang. Ya, tapi jangan lama-lama. Nah, itu situ ceritanya. Dia dapat deadline baru. Nah, Caimin, bicara soal Prabowo, terakhir juga ada statement dari Pak Prabowo yang mengatakan, tenang saja, insya Allah PKB akan hadir kembali. Ya, sempat juga lihat kan, bahkan dikatakan ketika hidup Gerindra, hidup PKB juga hidup gitu. Ada PSI di situ, ada Golkar, ada PAN, ada PBB dan lain-lain. Dikatakan insya Allah balikan dengan Koalisi Indonesia Maju. Menurut Caimin, kan kenal dengan Pak Prabowo. Ya, itu harapan atau sindiran? Iya, bisa sindiran, bisa harapan. Namanya ibarat perkawinan itu kan pacaran setahun. Masa sih pacaran setahun tidak ada memori-memori indah? Nah, itu pastilah. Kayak pacaran itu kalau baru putus kan ada rindu-rindu juga. Belum move on. Belum move on. Jadi Caimin udah move on apa belum? Tapi politik harus move on. Oh. Nah, saya pernah bilang kalau saya sama teman-teman, sebetulnya kalau kita nggak jadi koalisi sama Gerindra, saya itu kasihan Pak Prabowo, terlalu berharap gitu. Terus ada teman yang ngomong, ya faktor kalkulasi politik lah, jangan faktor psikologis gitu. Jadi ada beban psikologisnya juga ya, Caimin ya? Iya namanya pisah ya. Soalnya kan kalau politik kan kesannya yang tek-tek gitu. Betul ya. Kalkulatornya jalan, kalkulasi jalan. Betul, yang namanya kemanusiaan kita itu kan kadang-kadang muncul ya, sehingga ini jalan politik, maka jalan politik harus cepat. Caimin, benar nggak sih secara khusus dalam koalisi Prabowo juga membahas nama Gibran Raka Buming Raka masuk dalam bursa baca wapresnya Pak Prabowo? Waduh, itu sih panjang ya, banyak sekali yang dibahas dari awal koalisi sampai sekarang. Berbagai dinamika, tapi menurut saya kok lebih baik saya nggak usah bahas yang itu, karena itu biarlah menjadi keputusan Pak Prabowo dan teman-teman di sana. Tapi nama Gibran benar terbahas dalam
saya rekan-rekan koalisi? Rasanya tidak etis ya saya sampaikan ke publik beberapa hal menyangkut apa yang menjadi pembicaraan internal di kami waktu itu. Saya akan lebih baik move on dengan Mas Anies dan Nasdem ini. Saya kira kita memulai babak baru yang saya kira ini sudah konkret, tinggal nunggu waktu untuk pendaftaran di KPU. Oke. Caimin dalam beberapa survei ada yang menyebutkan ketika PKB berkoalisi dengan Gerindra, banyak konstituen dari PKB yang setuju memilih Pak Prabowo. Nah sekarang kan sudah berpindah koalisi, sudah bahkan dideklarasikan. Itu menjadi pekerjaan yang cukup berat. Seperti apa nanti yang akan Caimin lakukan? Karena elitis tentu sudah mengambil keputusan, jangan-jangan yang bawahnya yang belum bisa menerima, itu gimana Caimin? Itu proses biasa ya, jadi para pendukung PKB, pecinta PKB itu tentu memahami dan berharap keputusan awal itu terjadi gitu kan. Apalagi saya sama teman-teman PKB kira-kira 1 tahun lebih berkampanye tentang Pak Prabowo dan saya, itu diterima. Kemudian tiba-tiba pindah haluan tentu tidak serta-merta, tapi yang perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah para pemilih PKB, konstituen PKB, warga Nahdien, kiai-kiai ketika sudah diambil keputusan, beliau akan merestui dan mendukung keputusan organisasi, bukan keputusan Muhaimin. Ya. Makanya ketika ambil keputusan saya nggak ikut supaya jangan dikira saya yang punya kemauan. Keputusan organisasi itu berkali-kali pemilu ditaati oleh seluruh loyalitas kita. Oke, baik. Kita akan jeda lagi Caimin. Kita lanjutkan setelah membahas Pak Prabowo, kita akan membahas Pak Jokowi. Habis ini, apakah sebagai partai pendukung pemerintah, Caimin juga sempat minta restu ke Pak Presiden? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya juga sempat nawar ke Bang Surya. Nah, saya mau tanya itu, nawarnya gimana? Bang, cita-cita saya sih presiden, Bang. Kau jangan macem-macem kau. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Caimin sempat memberitahu Pak Jokowi nggak bahwa akan keluar dari koalisi Prabowo dan bergabung dengan koalisi perubahan dan bersanding dengan Mas Anies sebagai bakal cawapres? Ya, memang setelah saya ngambil keputusan bersama teman-teman DPP, bahkan sampai keputusan bersama di DPP waktu itu, saya sudah minta sowan untuk bertemu beliau, kira-kira sampai beberapa hari itu. Tapi beliau sangat sibuk, kalau nggak salah waktu itu di luar kota sekaligus persiapan ASEAN meeting itu. Tapi saya akhirnya mengirim pesan melalui beberapa sahabat saya yang bisa ketemu beliau dengan cepat. Saya sampaikan peristiwa cepat ini, gitu ya, saya ceritakan dan keputusan-keputusan yang saya sampaikan kira-kira ini keputusan yang diambil oleh organisasi dan mohon ini dipahami sebagai bagian dari upaya kita untuk menjalankan perintah muktamar yang memang muktamar itu memutuskan ketua umum harus menjadi calon. Saya juga menyampaikan melalui teman-teman itu bahwa mohon doa restunya gitu. Nah, saya menyampaikan, saya tidak menyampaikan pamit, saya mohon doa restu, moga bermanfaat buat PKB dan masyarakat serta bangsa Indonesia. Sudah mendapat respon dan balasan? Secara secara narasi yang keluar hanya begini, gambar-gambar begini. Emoticon gitu ya? Emoticon. Jadi bisa dikatakan sudah mendapat restu? Nah, insya Allah saya meyakini sepenuhnya Pak Jokowi, beliau orang baik dan saya kira bukan merestui saya saja, semua kandidat akan beliau restui. Apakah itu juga statement dari Caimin tadi membantah bahwa begitu cepatnya proses bersama dan deklarasi ini ada campur tangan dari istana atau Pak Jokowi? Sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan kalau Pak Jokowi dengar kesimpulan itu beliau pasti nggak suka.
Karena beliau memang sama sekali tidak Ikut-ikutan. tidak ikut-ikutan. Semuanya diserahkan kepada partai-partai. Bolak-balik beliau juga menyampaikan kepada saya, pokoknya ambil keputusan yang terbaik. Kami hanya perlu tahu alurnya supaya ya wajar lah seorang presiden ingin tahu apa yang terjadi dan bagaimana yang akan terjadi. Karena beliau selalu kalau ketemu kita beliau ya itu urusan partai-partai, ambil keputusan sendiri-sendiri. Itu kan di depan panggung depannya, panggung belakangnya sama. Sama. Ketika Nasdem dulu mendeklarasikan Mas Anies Baswedan sebagai capres, bisa dikatakan hubungan dengan istana ya merenggang gitu kan. Ada beberapa hal lah gitu yang bahkan terlihat oleh publik kerenggangan itu. Jatah menteri juga berkurang, bisa dikatakan seperti itu. Apakah hal itu mungkin terjadi juga dengan PKB? Sudah diantisipasi? Saya sangat yakin bahwa itu tidak terjadi. Karena hubungan baik Pak Presiden dengan PKB itu benar-benar panjang ya, 10 tahun kita bersama-sama, terus kemudian tidak ada satupun yang memungkinkan kita untuk istilahnya kita taat terus lah selama ini. Dan saya berharap langkah saya ini menjadi bagian dari kebersamaan. Untuk yang situasi-situasi apa yang perlu diantisipasi dari Caimin sendiri? Bahwa bisa dikatakan kalau kemarin itu kejadian di Nasdem, adakah sesuatu yang mungkin lain hal diantisipasi oleh Saya PKB? belum tahu apa yang bakal terjadi kan. Jadi antisipasi apa saya belum bisa membayangkan atau so far percaya diri aja semua akan baik-baik saja. Ya, saya baik percaya diri, itu. yakin sepenuhnya semua akan baik-baik saja. Kalau dikatakan bahwa approval rating presiden saat ini sangat tinggi dan ada anggapan bahwa pasangan capres-cawapres yang akan menang adalah mereka yang dekat dan juga direstui oleh Presiden Jokowi, termasuk yang menjamin keberlanjutan program-program dari presiden. Nah, itu bagaimana menanggapinya? Karena koalisinya ini so far belum ganti nama nih ya, masih koalisi Perubahan untuk Persatuan, Caimin. Ya, Pak Surya Nasdem, saya PKB, ini bagian dari koalisi Pak Jokowi. Itu prinsip, sehingga saya dan Pak Surya cepat sekali cocok gitu. Karena saya memandang ini bagian dari koalisi pemerintah hari ini. Sehingga saya yakin sepenuhnya bahwa ini tidak lepas dari bagian dari upaya kita menyiapkan pembangunan kelanjutan dari apa yang menjadi prestasi-prestasi yang ada. Koalisi perubahan itu semacam sunatullah perubahan itu. Tetapi perubahan itu bisa lancar dan baik apabila fondasi-fondasi yang telah berhasil ini terjaga. Misalnya infrastruktur. Infrastruktur itu menurut saya ya harus dijaga, diteruskan, disempurnakan menjadi konektivitas nasional. Itu harus dilanjutkan. Banyak juga isu-isu keberlanjutan. Jadi kalau di NU itu ada kaidah al-mukhafadatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadid aslah. Perubahan terus-menerus ke arah yang lebih baik, tetapi jangan lupa fondasi-fondasi yang baik ini juga dijaga untuk lebih lompat lagi kalau ada perubahan yang baik. Karena kaidah NU seperti inilah sebetulnya yang memungkinkan tidak akan ada dikotomi yang lama atau yang baru. Nggak ada yang berubah ekstrim, lanjut dan lain-lain. Hidup itu harus berubah, harus berubah. Kalau nggak ada perubahan, maka kamu akan rugi. Rugi itu apa? Akan tidak ada peningkatan. Dan aliran airnya kan nggak boleh berhenti gitu ya. Gitu. Waktu setahun bersama koalisi Pak Prabowo gitu, Caimin, apa benar Pak Jokowi lebih ngendorse Pak Prabowo dibanding Mas Ganjar? Jadi presiden itu apapun yang menjadi sikap ataupun pernyataan beliau itu pasti punya makna politik yang tinggi. Sehingga ngendorse atau tidak mengendorse itu penafsiran sebetulnya. Penafsiran, persepsi, subjektivitas. Jadi penafsiran Caimin seperti apa? Benarkah Pak Prabowo lebih di-endorse Jokowi? Saya belum bisa mengambil kesimpulan ya, karena kemarin Pak Jokowi sama Pak Prabowo dan Pak Ganjar di Pekalongan bareng-bareng berdua.
Jadi A atau B menurut saya, ya itulah presiden yang memang seluruh langkahnya dimaknai. Kalau gini, oh berarti nunjuk ini. Ya, Kalau jempol. gini, moga-moga saya nanti diginiin, gitu kan. Tapi kan makna jempol semua paham bahwa itu approve, restu, oke gitu kan. Jempol. Saya tidak dalam kesempatan atau kapasitas untuk menilai. Itu tafsir masing-masing aktor dan masing-masing elit, masing-masing pimpinan lah. Oke. Menurut Caimin, siapa yang akan menjadi lawan terberat? Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Wah, dua-duanya itu orang-orang hebat dan punya pengaruh serta dukungan yang kuat. Dua-duanya bahkan seimbang, sama-sama berat itu kalau segi kompetisi. Tapi insya Allah dengan bergabungnya saya dengan Mas Anies ini akan ada perubahan dramatis yang cepat sekali. Oh ya, oke. Nanti perubahan dramatis seperti apa kita akan lanjutkan sesaat lagi. Termasuk juga salah satu konsekuensinya sekarang sudah mulai kasus-kasus hukum di masa lalu Caimin mulai terkuak kembali. Ya kan, sempat disampaikan oleh KPK bahkan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Kita akan bahas usai yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Saya juga sempat nawar ke Bang Surya. Nah, saya mau tanya itu, nawarnya gimana? Bang, cita-cita saya sih presiden, Bang. Kau jangan macam-macam kau. Gitu. Ya, baik, bisa kami lanjutkan wawancara di special interview. Caimin, surveinya Mas Anies ini kan diposisikan paling rendah dari kandidat yang lain. Tapi kok mau maju bersama Mas Anies, nggak bertahan dengan Pak Prabowo yang posisinya bisa bahkan menyusul Mas Ganjar? Ya, survei Mas Anies rendah karena belum ada kepastian pasangan. Satu. Yang kedua, rendah dalam artian banyak segmen-segmen yang belum utuh gitu ya. Nah, saya masuk menjadi bagian dari pasangan yang pasti, latar belakang pemikiran gagasannya sama, istilahnya kalau ini sinergi yang tepat. Nah, sinergi yang tepat ini insya Allah akan mendongkrak cepat lah, kita optimis. Ada berbagai titik lemah dan titik kurang, kita akan menjadi titik tambah dan menjadi lonjakan. Saya yakin setelah ini akan terjadi perubahan-perubahan peta dari elektoral. Seperti apa sih Caimin? Tolong dikasih gambaran karena kan semua bicara soal PKB, tentu terafiliasi dengan suara pemilih di Jawa Timur dan kurang lebihnya juga termasuk suara pemilih Nahdien. Survei memang sangat dinamis ya. Ada banyak lembaga survei yang telah mengumumkan konstelasi itu. Tapi saya pribadi dan Pak PKB membuat survei sendiri juga yang tidak saya gunakan untuk publikasi, tapi untuk pengambilan keputusan internal kami. Saya minta salah satunya adalah Polmark yang dipimpin salah satu teman saya, EF ya. Kang EF ini mensurvei di 78 dapil dengan responden kira-kira 36.000 responden. Memang basis utama kekuatan saya ini di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan lain-lain. Nah, dari basis itu akan ada perubahan keputusan partai yang semula begitu kepada Mas Anies. Ini akan penambahan yang signifikan. Sementara Mas Anies kuat di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Nah, tinggal ditambahkan aja itu, saya kira akan suara mayoritas pemilih di samping sisi yang lain ini Mas Anies ini pemimpin muda yang energik yang saya kira memberi harapan untuk secara sungguh-sungguh menata Indonesia ke depan lebih baik. Nih, Caimin, suara PKB secara nasional itu 13,5 juta. Gede loh. Suara kursi ada di DPR 58 kursi di DPR. Dan Anda ketua umum pula. Nggak nanggung jadi cawapres. Ya, kalau PKB ada 20% ya pasti capres kita. Kan Mas Aniesnya bukan ketum, bukan nggak ada kursi. Realistis gitu. Jadi kita semua realistis untuk cari tiket 20%.
Nah, saya juga sempat nawar ke Bang Surya. Nah, saya mau tanya itu, sempat nggak negosiasi? Nawarnya gimana? Bang, cita-cita saya sih presiden, Bang. Terus? Terus kau jangan macam-macam kau gitu. Ini sudah jalan panjang. Ya. Ya, namanya cita-cita masa nggak boleh, saya bilang gitu ya. Ya terjadilah dialektika, diskusi panjang lebar. Akhirnya ya sudahlah. Tawaran ditolak, tapi realistis lah. Tiket bacawa pres yang diberikan. Ya, Nasdem dan PKB sudah cukup untuk satu tiket maju. Nah, kalau nanti berdebat siapa capres, siapa cawapres, nggak jadi maju, ya sudahlah. Toh saya mengerti betul Mas Anies. Toh saya akhirnya sudah ketemu Mas Anies dan aliran deras ideologi dan sejarah ini bisa dikawal bersama-sama. Jadi yang penting kepada teman-teman yang belum mengerti alurnya, bahwa aliran air ideologis, aliran air sejarah ini telah mengalir bersama Anies Baswedan. Kan tapi agak-agak lazim nih kombinasinya. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Ya. Dalam satu koalisi, kita anggaplah seperti itu. Bisa dikatakan tantangan ke depannya adalah gen politik, terutama gen pemilihnya antara PKB dan PKS kan beda. Caimin. Bisa dikatakan minyak dan air, nggak bisa nyatu. Lalu apa yang akan dilakukan untuk supaya grassroots yang di bawah ini mengikuti pilihan dan keputusan elit-elit partai? Jadi ada dua ya. Yang pertama mungkin bisa saling melengkapi. Yang kayak PKB sama Nasdem clear saling melengkapi. Iya, 20. Ya, saling melengkapi, ada yang kosong, ada yang lebih. Gitu. Itu clear. Nah, saya belum diterima oleh PKS. Ini jujur ya? Ya. Jadi belum diputus. Belum diputus oleh PKS karena nama saya harus dikonsultasikan di Majelis Syuro. Itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman PKS. Ya, moga-moga diterima. Tapi PKS ini juga punya basis dukungan yang khas di tempat-tempat tertentu yang berbeda dengan PKB. Jadi ya monggo aja kalau bisa bareng, tapi saya berharap saya bisa diterima di PKS suatu hari. Ya, Dewan Syuro rapat, Majelis Syuro. Majelis Syuronya masih rapat, mengatakan bahwa tetap akan mendukung Anies, tapi untuk nama Caimin akan dimusyawarahkan dulu gitu ya. Betul. Ada komunikasi lebih jauhnya, mungkin sambil melihat arah angin dari keputusan Majelis Syuro PKS ini apa? Saya itu di DPR sama teman-teman PKS itu sudah hampir setiap hari kan ketemu mereka. Setiap hari juga ngobrol, jadi ya, komunikasi politik berjalan baik. Ada kemungkinan Anda tidak diterima oleh PKS dalam koalisi ini? Saya tidak bisa menyimpulkan ya, nggak tahu, nanti kita lihat aja. PKS juga mengajak kembali Demokrat untuk bergabung. Tanggapan dari Caimin seperti apa? Ya kan semakin banyak pendukung koalisi semakin bagus. Ya tentu komunikasi, lobby penting. Mungkinkah Demokrat akan kembali atau mungkin Caimin yang akan membuka komunikasi itu untuk menambah jumlah parliamentary presidential threshold dan lain-lain? Ya, komunikasi dan lobby itu kayak oksigen di politik kan, itu kebutuhan. Karena kebutuhan berpolitik itu adalah semakin banyak kawan, semakin bagus. Satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah, di situ politik. Jadi masih belum bisa menjawab apakah kemudian Demokrat bergabung itu atau tidak, justru akan jadi beban atau tidak, dan PKS mengajak Demokrat itu belum dikomunikasikan kepada PKB dan Nasdem. Iya, ya kita semua pasti sudah sama pola pikirnya ya, semua partai. Bahwa perkawanan, kebersamaan itu pasti menambah kekuatan. Caimin, Pak Surya itu sempat menyebut saat deklarasi, Caimin ketemu Mas Anies itu udah kayak botol ketemu tutup. Iya, perjalanan panjang saya dengan Mas Anies ini sejak mahasiswa sama-sama kritis terhadap pemerintah Orde Baru, sama-sama gerak di pemikiran, pers mahasiswa, kemudian sama-sama
bergerak di politik, akhirnya sampai di gubernur, saya sampai di wakil ketua DPR, MPR, sampai menteri. Ya. Kemudian pengalaman ini modal sama-sama, yang tinggal klek itu ya kayak botol sama tutup. Pas. Di sisi yang lain kita punya segmen yang saling melengkapi. Mas Anies Jawa Barat, JKI, saya Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi ini nggak akan ke lain hati lagi ya, Caimin? Pastilah. Pasti. Yang perlu dipersiapkan ini sudah mulai muncul. Salah satunya soal permasalahan dari sisi politik dan juga hukum. Yang disampaikan oleh KPK, Caimin, adalah KPK membuka pengusutan dugaan korupsi sistem Biro Proteksi TKI senilai 20 miliar di tahun 2012, di mana Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasinya. Ya, semua lembaga-lembaga negara ini kan punya tugas. Salah satu tugas penting KPK adalah penegakan hukum anti korupsi. Dan apa yang disampaikan tentu kita pasti mendukung. Saya ini orang yang selalu taat hukum dan ikut aturan hukum. Dan kalau diperlukan kejelasan tentu dengan senang hati aku kalau dipanggil atau dimintai informasi. Saya juga berkali-kali itu dipanggil KPK dalam waktu jadi menteri itu semua dijelaskan dengan gamblang, semuanya akan kita juga belum tahu masalahnya apa kan gitu. Nanti begitu tahu baru kita ada pihak yang mencoba mengkaitkan jangan-jangan kenapa ini muncul setelah deklarasi terjadi. Menurut Caimin ada kaitannya nggak dengan deklarasi? Saya nggak tahu sih ya, saya nggak tahu apa ada kaitannya. Menurut saya proses hukum biasa itu. Dan nggak takut kalau kemudian ternyata harus dimintai keterangan dipanggil ke KPK, tentu sorotan akan ke Caimin bisa mempengaruhi raihan suara. Biasa kan, ke semua warga negara yang terkait dengan proses hukum ya harus siap dimintain keterangan. Yang penting kita yakin bahwa apapun yang terjadi kita mengerti hukum dan hukum berjalan dengan adil. Oke, baik. Caimin, terima kasih banyak untuk waktu dan juga diskusi Terima kita kasih, yang menarik ini. Semoga sukses dalam perjalanan politik ke depan. Amin, mohon doa restunya bisa semua pemirsa, moga-moga perjalanan kita untuk Indonesia yang lebih baik bisa terlaksana. Dan juga pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Kita akan jumpa di special interview lainnya dalam lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.